Teman-teman, kali ini saya bukan mau membahas masalah scammer, tetapi membahas masalah para pekerja migran yang ada di Jepang. Begitu. Kenapa? Ini beritanya baru-baru aja, kemarin terjadi tanggal 1 September ya. Berarti kemarin waktu di Asia ya. Biar sekalian aja dulu saya bacakan beritanya di sini. Viral, TKI bikin geng hingga resahkan warga di Jepang. Pakaian serba hitam, kumpul bawa sajam. Viral. Oh, ini dari, kalian perlu tahu ini kalau nanti saya kasih linknya ya, dari tribunwow.com. Viral di media sosial perbuatan memalukan tenaga kerja Indonesia, TKI di Jepang. Pasalnya para oknum, ini oknum ya, artinya enggak semua. Oknum TKI di sana melakukan aksi meresahkan warga lokal dengan membuat geng hingga berkumpul membawa sajam, senjata tajam. Aksi di ruang publik yang menakuti warga lokal ini terjadi di kawasan Osaka, di Namba, hingga Dotonbori. Itu daerah wisata ya, setahu saya. Viralnya gangster TKI di Jepang ini ramai dibicarakan setelah seorang influencer asal Jepang yang bernama Takahashi di X, dulunya Twitter, membagikan fenomena di X pada hari Sabtu. Oh, sorry, jadi ini beritanya dari Sabtu, berarti itu terjadi hari Sabtu kemarin ya, tanggal 31. Lewat akun X miliknya di Personal Secret, Takahashi mengaku fenomena gangster Indonesia ini sangat meresahkan warga di kawasan tersebut. Jadi, oke. Intinya, dia menceritakan apa yang terjadi di situ ya. Unggahan terkait dengan gangster TKI di Jepang meresahkan warga Osaka. Dia menyebutkan di situ dalam bahasa Indonesia, langsung aja karena itu dalam bahasa Jepang ya. Media Jepang tidak melaporkannya, tetapi orang Indonesia membentuk geng di Jepang. Mereka berkumpul dengan membawa pisau dan mereka membagi-bagikan aktivitas itu di media sosial, ungkap Takahashi. Ia menilai fenomena ini bila dibiarkan saja bakal mengancam keselamatan warga Osaka. Cepat atau lambat ini akan menjadi masalah. Ini sangat berbeda dengan pelanggar hukum Jepang. Mereka berkumpul untuk memblokir pejalan kaki dan mengancam mereka yang mengkritik mereka di unggahannya, lanjut Takahashi. Takahashi juga meminta aparat kepolisian di Osaka untuk segera menangkap gangster TKI yang meresahkan warga tersebut. Saya sebaiknya menghentikan ini semua sekarang. Apakah kepolisian Prefektur Osaka mengetahui hal ini? Saya akan menelpon kepolisian Prefektur Osaka lagi, pungkas Takahashi. Hingga hari Minggu, tanggal 1 kemarin, 9 September maksudnya, unggahan Takahashi ini sudah menjadi viral di Jepang dan ditonton lebih dari 6 juta kali di X. Menanggapi viralnya gangster TKI di Osaka yang viral tersebut, pihak KBRI di Jepang pun turut buka suara. Dalam unggahannya melalui media akun sosial KBRI Tokyo, mereka meminta TKI tersebut menghentikan aktivitas yang membuat warga Osaka merasa terancam. Oke. Kalian akan saya karena ini ada videonya, ini yang pakai sajam fotonya. Kalau ini videonya ada, video pendeknya saya buka ya. Di X terkait dugaan segerombolan WNI membuat gaduh di Jepang. Dalam video itu, sejumlah WNI berkaos hitam nongkrong sampai menutup jalan dan membuat warga resah. Gerombolan WNI itu bahkan nongkrong sembari membawa celurit yang dipamer-pamerkan. Ada pula seorang WNI menaiki sepeda sambil memakai kaos pemulih harga diri. Saat dikonfirmasi, Direktur PWNI Kemenlu RI, Juda mengaku tahu informasi itu. Ia menyebut bahwa lokasi kejadian viral itu terjadi di Osaka, Jepang. Juda menegaskan bahwa saat ini KBRI Tokyo dan KJRI Osaka sedang mendalami kebenaran dan akurasi informasi tersebut. Ia pun mengimbau agar WNI yang berada di luar negeri mematuhi hukum yang berlaku di negara tempat mereka berkunjung.
Oke, jadi itu beritanya. Nah, sekarang saya mau menanggapi ya teman-teman. Saya akan mungkin kalian berpikir, kenapa sih ini tumben Mbak Santi kok membahas masalah situasi yang ada di Jepang, terus apa hubungannya gitu loh sama saya, terus apa gitu, kenapa saya begitu peduli gitu ya. Oke, pertama, kita sama-sama WNI. Ya, saya masih WNI, saya warga negara Indonesia, tapi saya tinggalnya di Amerika. Jadi kepedulian karena sesama WNI. Yang kedua, ini adalah yang TKI apa pekerja migran Indonesia ini anak-anak muda ya. Saya peduli, saya menganggap mereka kayak anak-anak saya sendiri gitu kan. Jadi nggak bisa saya biarkan kalau mereka melakukan kekilafan, kelupaan atau apa, terus saya nggak merasa perlu untuk berkomentar atau ya apa yang bisa saya lakukan, menegur. Ya bisanya ini yang bisa saya lakukan. Karena apa? Ini demi bangsa kita. Begini, kenapa demi bangsa kita? Oke, mungkin kalian juga perlu saya kasih tahu ya latar belakang saya dulu. Waktu di tanah air saya adalah pengajar bahasa Jepang. Jadi saya mengajar di salah satu kampus swasta, mengajar mahasiswa bahasa Jepang. Selain itu juga saya juga sering diminta atau di hire untuk mengajar di LPK anak-anak TKI atau pemagang yang akan dikirimkan ke Jepang, mengajar bahasa Jepangnya ya. Nah, jadi saya tahu seperti apa perjuangan mereka dalam belajar bahasa Jepang yang sulit itu, dan seperti apa mereka mau menjual menabung kalau orang tuanya sampai jual sawah, jual motor supaya anaknya ini bisa belajar bahasa Jepang dan nantinya pergi ke Jepang. Oke, untuk meraih impian, untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus. Ya, semuanya sadar, semuanya tahu seperti apa kan sulitnya mencari pekerjaan di tanah air. Ya, bahkan sampai sekarang yang tanah air saya sudah saya tinggalkan kira-kira 13-14 tahun yang lalu, masih saja kan orang mengeluh kesulitan mencari pekerjaan. Dan alangkah bahagianya saya kalau melihat mantan mahasiswa saya berhasil pergi ke Jepang, mendapatkan pekerjaan yang bagus, atau dulu para calon-calon pemagang yang belajar bahasa Jepang di LPK sudah berhasil dan sudah pulang lagi ke tanah air. Dan akhir-akhir ini kalian semua perlu tahu, saya ikuti perkembangannya bahwa situasi di Jepang karena populasi mereka menurun, kesempatan untuk bekerja di Jepang itu makin terbuka, makin lebar buat orang-orang asing, terutama buat orang-orang Indonesia, orang-orang Asia yang ya lebih dekat kan pergi ke Jepang dan lebih mudah seharusnya daripada pergi ke Amerika atau ke Eropa. Ya, bukan berarti nggak mungkin ya menutup kemungkinan kalian ke Amerika, tapi kan lebih sulit gitu. Nah, sekarang Jepang lebih terbuka karena mereka memang membutuhkan tenaga kerja, terutama yang muda-muda ini. Dan kesempatan itu terbuka. Visa yang dulu seharusnya kalau kontrak 2 tahun dengan perpanjangan 1 tahun menjadi 3 tahun, kalau sudah selesai harus pulang ke Indonesia. Sekarang pemerintah Jepang membolehkan para pemagang boleh melamar lagi dan boleh datang lagi. Yang namanya visanya Tokutegino gitu kan. Jadi para yang sudah selesai kontrak boleh datang lagi. Kalau dulu nggak bisa, dulu lebih ya terbatas ya, dan lebih kibishi gitu ya, lebih strict lagi. Nah sekarang karena Jepang sedang terbuka, banyak kesempatan. Aduh, saya sedih banget ngelihat ini kalian yang sudah berada di Jepang melakukan hal-hal yang nggak perlu gitu loh. Kalian pikir udah nyampe di Jepang udah gitu doang gitu. Sekarang saya mau ngomong nih sebagai seorang ibu ya, mau ngomong sebagai seorang ibu ya, gimana ya kalian tuh seusia anak-anak saya. Sudah susah-susah kalian mencapai tujuanmu untuk pergi ke Jepang dan bekerja.
Karena saya tahu nih anak-anak yang nongkrong-nongkrong di jalan itu, di Osaka itu, mereka itu pemagang. Atau mereka mungkin sudah berhasil balik lagi, atau mereka baru mendapatkan visa yang lain. Karena sekarang visa keahlian juga bisa. Terus ada visa-visa yang lain, banyak sekali. Sudah berhasil pergi ke Jepang, mendapatkan pekerjaan, ya kan? Seharusnya, ya sudah fokus bekerja. Udah nggak usah aneh-aneh. Nongkrong-nongkrong di jalan, bukan itu di jalan, itu di Namba itu pedestrian, tempat wisata, itu tempat pejalan kaki. Kalau ya di Jepang itu kan begitu enaknya buat jalan kaki ya. Jadi kalian kalau duduk-duduk di situ menghalangi, sengaja nongkrong-nongkrong, ngerokok-ngerokok, minum-minum, dan merasa udah hebat gitu, aduh, jangan lakukan itulah. Itu kan kebiasaan kalian di tanah air ya. Dan aduh sayang, saya sedikit itu suka gini, kenapa ya orang Indonesia, ini saya kritik orang kita sendiri ya, saya merasa, karena saya juga orang bagian dari mereka kan, orang Indonesia juga, kalau sudah ngumpul dan banyak kan tuh merasa hebat gitu loh, kayaknya udah jagoan banget. Kalau udah banyak kan mereka pikir, sekalipun kalian tahu kan, menghalangi pejalan kaki, menduduki tempat yang tidak seharusnya. Itu kan tempat pejalan kaki, bukan tempat nongkrong. Kalau kalian mau nongkrong, iya di taman, di koeng, di koeng-koeng. Terus apa? Banyak kan di Jepang disediakan tempat nongkrong-nongkrong. Itu udah menyalahi aturan gitu. Terus kalian merasa nggak akan ditangkap, nggak akan diperlakukan kayak gimana, kita kan banyak kan, mungkin pikirannya kayak gitu, kita kan hebat nih, udah jagoan nih, sekarang udah bekerja nih, punya duit nih, terus apa lagi? No, kalaupun kalian nanti ditangkap, kemudian mungkin dideportasi ya, nggak tahu itu urusan imigrasi nanti ya, kalau kalian menyalahi aturan, udah tahu kan Jepang strict banget kan, kibishi banget. Masalahnya nggak berhenti sampai situ. Itu akan menjadi catatan buruk. Kalian tahu ya, orang Jepang itu kan mereka itu komunal. Satu hal kesalahan, satu hal masalah, itu akan digeneralisasi. Kalau kita bisa ngomong, oh itu oknum bu, itu cuma oknum, segelintir anak-anak aja, anak-anak magang aja. Enggak di situ. Catatan pemerintah Jepang akan mencatat, oh ternyata pemagang sekarang begini-begini. Dan imbasnya apa? Masih bagus kalau misalnya para pemegang ini ketahuan yang berasal dari daerah Anu, dari pulau Anu, bisa-bisa itu pulau itu diblokir apa istilahnya, nggak boleh lagi melamar, nggak akan bisa lagi dapat visa kerja. Kalau itu masih bagus. Kalau misalnya ini secara general sekarang Jepang tidak menerima lagi visa, tidak menerima lagi pemagang atau TG pokoknya pekerja dari Indonesia. Gimana sekarang? Apakah kalian pikir itu cuma kamu doang yang kena sanksi? Enggak. Adik-adikmu, saudaramu, sesama orang-orang Indonesia yang sedang nyari kerjaan. Terus sampai kapan akan dibuka? Mungkin Jepang merasa, ya sekarang kita butuh tenaga kerja. Ya sekarang kita butuh karena memang populasi orang mudanya, populasi orang usia produktif di Jepang sedikit, ya mereka tetap mementingkan keamanan lah. Yang ngapain juga mendatangkan tenaga kerja dari Indonesia yang gangster-gangster kayak gitu, nggak jelas kayak gitu. Kalau di waktu luangnya mereka nongkrong-nongkrong, ngehalangin orang, bawa sajam, terus nanti ada yang, oh iya ya, berita belum lama kan juga ada yang jadi begal segala, terus ada yang nyerobot, nembak masuk ke Shinkansen, nembak di Eki, nggak pakai tiket, apa sih itu namanya? Yang ngapain juga, mereka nggak akan pakai lagi tenaga kerja dari Indonesia. Mereka lebih baik pakai dari mana? Dari Sri Lanka kali, dari Filipina kali, dari Thailand atau dari negara-negara lain. Ya mereka nggak mau lah ngambil resiko, ngambil orang-orang yang berbahaya dan merepotkan kayak gitu, bikin masalah kayak gitu. Jadi jangan berhenti hanya sampai di situ. Mereka pikir kita kan butuh nyantai, kita nongkrong-nongkrong kan sama teman-teman. Jangan sesederhana itu dan sesimpel itu mikirnya. Oke? Ini serius banget. Dan jangan dikira pula kalau itu hanya berimbas kepada para
TKI, orang-orang yang pengen kerja. Bisa kemungkinan buat teman-teman, buat kita saudara-saudara semuanya yang pengen berkunjung, cuman visit, jadi turis ke Jepang, visanya jadi sulit lagi, nggak kayak sekarang, gitu loh. Visanya nggak segampang sekarang. Misalnya kalian yang penting paspornya udah yang pakai chips, nanti pasti dapat. Karena itu tinggal didaftarin. Nanti bakal sulit banget, cuman mau turis, cuma mau berkunjung, apalagi yang kerja. Aduh, saya prihatin banget teman-teman. Mudah-mudahan ya pemerintah Jepang masih berpikir lagi, tidak langsung membekukan, terus memblok pekerja dari Indonesia nggak dipakai lagi. Coba pikirkan itu nih buat teman-teman ini. Apa ini anak-anak ini yang pada nongkrong-nongkrong nggak jelas ini? Pesan saya sebagai orang tua ya, buat kalian nih yang masih muda-muda, kalau kalian sudah berhasil mendapatkan pekerjaan di Jepang, ya ini nggak harus di Jepang ya, bolehlah yang bekerja mau di Taiwan kayak, mau yang di Hong Kong, di Malaysia, di Dubai, di mana saja. Please fokus sama tujuan kalian. Kalau yang mau kuliah ya kuliah, udah nggak usah aneh-aneh. Yang bekerja ya sudah bekerjalah, yang rajin, yang semangat. Berteman boleh, tapi jangan ikut-ikutan yang nggak jelas kayak gitu. Ingat ya, saudara-saudaramu, adik-adikmu, bapak ibumu yang di tanah air itu berharap banyak sama kamu. Dan nggak cuma itu, kalian tuh bawa nama Indonesia. Karena begitu ketangkap polisi, kan nanti paspornya dilihat. Oh, orang Indonesia. Siapa yang kena? Iya, mengeneralisasi. Lah, orang Indonesia ternyata kayak gini nih, ngerepotin aja nih, bikin masalah. Kan kayak gitu. Ya nggak? Ingat nggak? Ini negara kita aja kedatangan orang asing yang nggak pakai visa, kita aja kesel. Lah, pulangin, deportasi orang nggak jelas. Terus orang asing yang punya visa, misalnya nih orang asing datang ke Bali, karena dia punya visa sebagai turis, tapi kelakuannya nggak jelas, kita juga kesel kan? Deport aja itu, ngapain turis kayak gitu, ya nggak? Nah, apalagi kayak pekerja kan kita butuh kerja di situ. Nah, kalau kita aja yang butuh kerja aja kelakuannya nggak jelas, bisa iya udah ngapain juga ngambil pekerja dari Indonesia, udah dari negara lain aja. Kalaupun mungkin karena Jepang masih butuh ya, lagi butuh-butuhnya banyak pekerja. Mungkin nggak sampai sejauh itu, di Indonesia diblok gitu ya, dibekukan. Mungkin masih bisa, tapi mungkin bayangan saya nih bakal ketat banget, super duper ketat gitu, nggak kebayang kan? Oke. Teman-teman, saya jadi ingat nih, sekalian aku mau cerita waktu saya ikut pelatihan dosen, dapat beasiswa dari pemerintah Jepang di tahun 2006. Ini ya saya ke Jepang yang ketiga kali ya waktu itu ya. Jadi kita ya melamar ya sebagai ya kalau kalian tuh pengajar bahasa Jepang tuh banyak deh, banyak kesempatan untuk pergi ke Jepang untuk mendapatkan beasiswa kayak mau kuliah kayak, itu banyak pokoknya untuk orang-orang yang berkecimpung dalam pengajaran bahasa Jepang. Jadi waktu itu saya dapat beasiswa di musim panas selama 3 bulan sebagai International Japanese Teacher Training, pelatihan pengajar bahasa Jepang internasional di Urawa. Nah, kita itu ada pesertanya ada sekitar 53-an gitu ya, 50 sekian dari berbagai negara ya. Semua negara ada. Amerika, Australia, Rusia, India, Madagaskar, Kanada, mana lagi sih? Bangladesh. Pokoknya banyak. Intinya begini, saya dapatkan teman-teman baru, itu semuanya pengajar bahasa Jepang, semuanya dapat beasiswa. Lah, yang satu hal waktu itu, kita selama 3 bulan kan kita jadi akrab, karena kita tinggal di center gitu ya, di Japanese Language Center gitu. Selama 3 bulan kita dapat pelajaran, dapat kelas-kelas gitu yang harus kita ikuti. Satu hal yang bikin saya penasaran, selama 3 bulan itu, kok nggak ada ya yang dari Filipina waktu itu ya. Terus saya sama teman-teman
sesama pengajar dari Indonesia, kita nanya-nanya ke front office-nya, ke panitianya. Sesama dari Asia kok, yang dari Filipina nggak ada, karena kan saingan kita biasanya dari negara-negara Asia aja kan, dari Malaysia ada, dari negara-negara kecil kayak apalagi Vietnam ada, loh, Filipina gitu loh, kok nggak ada ya. Terus akhirnya dijawablah sama petugasnya yang kalau kita ada apa-apa kan kita ke front office-nya itu di lantai bawah. Katanya setahun yang lalu peserta dari Filipina itu berantem gitu, ya nggak tahu pertengkaran apa, sesama peserta dari Filipina, nah fatal gitu ya, mereka bertengkar terus jatuh ya, karena di center itu, di gedung itu kan tinggi ya, sampai 7 lantai gitu kayak hotel gitu. Lah itu jatuh dari balkon atau jatuh dari mana terus meninggal karena berantem. Semenjak itu Jepang menutup peserta dari Filipina, jadi nggak ada lagi. Oh, jadi kita tahu pantesan nggak ada pesertanya yang dari Filipina. Kan heran kan, saya orang dari negara yang saya nggak tahu dulu di mana, kayak Madagaskar aja ada gitu kan. Oh, Filipina yang deket-deket kok nggak ada. Saya nggak tahu ya kalau tahun-tahun berikutnya terus dibuka lagi, saya nggak tahu. Tapi dari situ kalian bisa tahu kan pemerintah Jepang itu seperti apa. Otomatis karena beasiswa, karena ini program beasiswa, kan mereka bebas, pemerintah itu kan bebas. Ngapain kita menawarkan beasiswanya ke negara yang bikin masalah, meskipun masalah itu dibuat sendiri, itu kan berantem antar sesama peserta dari Filipina gitu. Nggak ada masalah dengan warga lokal Jepang itu, nggak ada masalah, satunya jadi tewas gitu aja. Tapi itu kan beresiko orang yang suka berantem. Ya, you know lah maksud saya. Nah, ini yang bikin saya prihatin tuh kayak gini. Kalau hal ini terjadi, ya mudah-mudahan enggak. Oke. Jadi, gitu aja. Pesan saya, teman-teman, adik-adik, anak-anakku yang masih muda-muda, fokuslah dengan cita-cita kalian, dengan apa yang sedang kalian kerjakan. Nggak usah lah yang aneh-aneh, nggak usah. Yang kerja-kerja, yang kuliah-kuliah, gitu ya. Dan ingat ya, buat kalian yang tinggal di luar negeri, kita nih bawa nama Indonesia. Jadi, mau nggak mau kita tuh mewakili. Kalau kalian buruk di mata orang, jadi, lah, itu orang dari mana, gitu kan? Mau nggak mau itu. Jadi tolonglah bawa nama negara kita dengan baik. Dan berdoa aja deh, mudah-mudahan pemerintah Jepang masih baik, masih ngasih kesempatan membuka tenaga kerja dari Indonesia, nggak akan di kemudian hari nggak ada masalah. Dan teman-teman, itu aja pesan saya. Sampai ketemu lagi di video yang akan datang. God bless you all.